Simbol manusia langka, pola BJK dari AFTA, Aquila Fingerprint Talent Analysis. Nah, ceknya di mana? Di kode pola. Jadi halaman pertama yang di bawah nama ya. Itu ada kode pola C, C, D, H dan seterusnya, ini beda-beda. Nah, silahkan kalau misalkan menemukan pola B, J dan K, ini keterangannya di sini. Pola B itu sangat jarang ditemukan, sekitar 1 sampai 200. Jadi kalau saya nganalisa, misalkan analisa satu sekolahan gitu ya, atau satu kelas paralel, misal ada 100 orang, ada 50 orang gitu, itu belum pasti ditemukan pola B. Jadi pola B ini termasuk jarang banget, kecuali pas nganalisanya itu lebih dari 200, itu baru kita menemukan. Tapi apakah kalau misalkan 50 gitu, apakah kadang nemu kadang, nah ini kadang nemu kadang tidak, masalahnya itu kadang tidak nemu. Jadi kita belum bisa memastikan kalau ini 1 sampai 200, 1 banding 200 itu juga nggak pasti, karena memang jarang ditemukan. Kemudian pola J itu juga jarang ditemukan, namun kalau ini masih di 1 sampai 30, biasanya kalau nganalisa dari 30 orang atau 50 orang itu kita menemukan 1 atau 2. Jadi kita menemukan 1 atau 2 sampel gitu ya. Kemudian pola K ini belum pernah kita temukan, belum pernah sama sekali saat saya bertemu langsung. Namun saya pernah dikirimi dari teman agen ya, teman-teman yang ini analisa juga, itu ada pernah satu kali atau 2 kali ya. Artinya itu ini kan udah nganalisa lebih dari 7.000 ya. 7.000 orang. Itu yang sesi keduanya ini. Sesi pertamanya itu udah lebih dari 15.000. Artinya dari 22.000 klien atau 22.000 sampel, itu pola K hanya baru ditemukan 2 kali. Artinya memang sangat jarang gitu. Dan saya belum pernah menemukan itu secara langsung. Artinya memang sangat jarang. Kemudian bentuk pola B ya. Pola B. Pola B itu bentuknya seperti tenda. Jadi dari kanan ke kiri ini tidak ada yang balik. Jadi harus dari kanan ke kiri lurus seperti ini. Hampir seperti A, namun ada tongkat tendanya seperti ini. Jadi ada tongkatnya seperti ini. Ini harus ada untuk bisa masuk ke B. Idenya ekstrim dan tidak nalar. Jadi idenya itu benar-benar nggak nalar dan di luar akal manusia pada umumnya. Idenya itu sangat ekstrim dan ya itu idenya. Kalau misalkan orang B terus diskusi sama saya, kemudian dia mengutarakan idenya, saya pasti menjawab, gak mungkin itu bisa dilakukan gitu ya. Idenya karena idenya sangat ekstrim. Ekstrimnya itu menurut orang pada umumnya itu enggak nalar. Pembaharu dan inovator. Karena ide-idenya yang sangat ekstrim, sangat aneh gitu kalau menurut orang pada umumnya, itu bisa dianggap sebagai inovator yang berbeda. Misalkan dulu kan ada Benjamin Franklin yang naikin layangan ya. Itu ada layangan, kasih kabel untuk menangkap petir. Dia pengen membuat sebuah baterai besar di mana ngecasnya itu dari petir gitu. Idenya kan sampai sekarang belum bisa diterima, itu belum ada realisasinya kan, nggak ada. Karena dalam prakteknya kan petir itu kan ampere yang sangat besar, tegangan yang sangat besar, mau ditampung itu di dalam sebuah baterai yang sangat besar juga, pengennya gitu. Tapi kan sampai saat ini belum terrealisasi. Idenya se-ekstrim gitu maksudnya. Kemudian ada ide menghidupkan orang mati gitu kan. Itu ide itu akalnya ada gitu kan, karena kita mati itu kan jantungnya berhenti berdetak gitu kan. Nah kalau misalkan itu diganti jantungnya dengan jantung yang lain, maka akan hidup lagi gitu kan. Secara nalarnya sih ada-ada aja, tapi kan itu seperti hal yang nggak mungkin dilakukan. Nah namun ide-ide ini
bagus gitu ya. Ide-ide ini kalau misalkan sampai ke terrealisasi gitu ya, sampai itu benar-benar ada, kita misalkan bisa menangkap petir beneran lah kayak Benjamin Franklin gitu, kita bisa menangkap tegangan petir, energi petir itu bisa kita tangkap gitu. Satu kali petir itu bisa ngidupin rumah berapa bulan gitu kan. Satu kali kena petir itu rumah bisa ngidupin listrik beberapa bulan itu. Karena itu energinya sangat besar. Energinya besar banget. Kalau itu sampai ke benar-benar ketangkep ya, itu energinya bisa kita kurung di baterai itu. Baterainya itu benar-benar ada ya, inovasinya sangat hebat. Namun kan karena itu memang susah untuk direalisasikan, maka dianggap sebagai ide yang ekstrim. Kemudian kadang kalap tiba-tiba di mana orang sekitarnya tidak tahu penyebabnya. Jadi kadang diskusi biasa aja, tapi tahu-tahu dia kalap marah-marah dan orang-orang di sekitarnya itu nggak tahu maksudnya apa gitu. Karena mungkin karena ide-idenya ini muncul tiba-tiba gitu. Ide-ide ini muncul tiba-tiba dan orang nggak paham dengan idenya. Orang nggak paham dengan apa yang dia omongin gitu juga bisa. Padahal menurut dia itu sangat nalar dan sangat logis gitu. Kurang bisa mengikuti alur langkah-langkah. Jadi karena idenya itu bergerak terus, jadi kadang muncul gitu kan, muncul tiba-tiba dia, ini harusnya lebih bagus kayak gini. Jadi dia nggak mengikuti langkah. Kurang bisa mengikuti langkah. Kemudian melakukan sesuatu tidak sesuai rencana, tidak konsisten. Jadi rencananya itu misalnya gini. Kita udah diskusi bareng-bareng sama tim gitu. Rencananya mau gini. Sampai di lapangan, oh itu beda banget. Itu yang jadi masalah. Jadi masalahnya di situ. Jadi intinya dia perlu dukungan orang yang sangat cakap yang bisa mengimbangi ketidakkonsistennya. Jadi ini perlu orang yang benar-benar cakap ya, bisa melihat situasi langsung, misalnya dia berubah pikiran gitu kan, di backup-nya itu dia cukup gitu. Backup-nya itu kuat. Saat dia berbelok itu pendukungnya itu siap menangani pembelokannya itu. Dengan kalau misalkan kok dia itu tidak ada pendukung yang kuat, itu dia berbelok hancur, selesai dia. Jadi kayak ada mobil udah ada jalan lurus gitu ya, dia pengen belok di tempat yang nggak ada jalan, otomatis harus ada orang yang membuatkan jalan buat dia. Jadi kan backup-nya itu harus benar-benar kuat, benar-benar harus didukung itu. Inovasi yang dihasilkan itu bisa tingkat uniknya itu nasional. Jadi keunikannya itu memang benar-benar unik dan sangat unik sebenarnya. Namun perlu dipastikan itu terrealisasi agar tidak jadi orang dianggap apa ya, ini idenya kan nggak mungkin, idenya itu kan nggak mungkin. Kayak ide-ide ekstrim yang lain kan banyak gitu. Namun ini terlalu yang ekstrim, ya yang ekstrim lah. Ya yang tadi kayak menangkap petir, kemudian menghidupkan orang gitu kan. Terus ya banyak lah ini ide-idenya itu, kayak kalau ada dokter yang itu mengganti jantung manusia dengan jantung kera gitu kan. Itu kan ide-idenya bagus banget. Dan bahkan sampai sekarang itu ada inovasi otot buatan itu loh. Otot buatan itu kan bisa menggantikan otot manusia yang rusak. Itu sekarang ada otot buatan, nanti ada ginjal buatan. Jadi ada akhirnya itu kan manusia jadi imitasi semua. Manusia jadi yang misalkan yang rusak ginjalnya kita ganti itu dengan ginjal buatan. Itu manusia lama-lama akan jadi panjang itu umurnya. Kalau misalkan itu sampai terrealisasi, dan orang-orang yang menghasilkan ide-ide itu adalah orang yang pola B ini. Kemudian pola C, bentuk seperti bulu merak, jadi ada tongkatnya ini ya, kayak es krim gitu ya, es krim. Nah, lollipop gitu. Fashionable dan pencair suasana. Jadi yang bikin dia sangat berbeda itu adalah bisa mencairkan suasana. Misalkan dalam sebuah diskusi atau apa itu pertemuan, nggak ada yang ngelucu, dia ngelucu sendiri. Jadi intinya
bukan orangnya lucu ya, tapi memang orangnya lucu biasanya. Jadi ada apa ya, dia bisa mencairkan suasana, bisa jadi lebih hangat gitu. Jadi orangnya hangat, yang jelas orangnya hangat, diajak ngobrol enak gitu, adaptasinya bagus gitu. Adaptasinya bagus. Dan dia adalah pemimpin yang memiliki khas dan peduli dengan pegawainya. Ini yang tidak dimiliki oleh pola-pola lain, pola yang sangat unik. Tidak dimiliki oleh pola-pola yang lain. Kelemahannya adalah sedikit halu. Jadi dia itu halusinasi. Ini dari pengamatan banyak yang mengalami ini juga. Kemudian mendambakan sesuatu yang sempurna. Jadi sesuatu yang sempurna didambakan, maksudnya apa ya? Halu. Karena dia mendambakan sesuatu yang sempurna, maka akan halu. Halu di sini halu tentang sesuatu hal yang misalkan rumah itu harus seperti ini, bekerja itu harus seperti ini. Misalkan buat produk gitu ya, buat produk itu ya harus seperti ini. Tapi dia nggak perfeksionis, bukan orang yang perfeksionis, tapi mendambakan sesuatu yang sempurna. Beda ya dengan perfeksionis. Kemudian suka dengan anak-anak sehingga baik ketika menjadi guru. Ini dia suka anak-anak. Sebenarnya karena dia pencari suasana, adaptasinya yang sangat bagus. Kemudian intinya dia komunikasinya sangat bagus. Komunikasi yang sangat bagus. Keputusannya melihat kondisi lingkungan. Jadi dia adalah pemimpin yang baik karena dia mendengarkan lingkungannya, mendengarkan pegawainya. Jadi ketika membuat keputusan dia mendengarkan dulu kemudian baru memutuskan. Jadi bukan mengikuti saya ingin gitu, enggak. Jadi dia bukan orang yang tipe saya ingin. Kalau saya sendiri kan saya ingin gitu. Jadi di depannya itu tambahin kata saya ingin. Jadi sedikit memaksakan kehendak gitu ya, bukan sedikit lagi, memang memaksakan kehendak. Tapi kalau orang C itu lebih ke melihat kondisi pegawainya lah, melihat kondisi lingkungannya itu kira-kira disetujui banyak orang atau tidak. Jadi ini lebih bagus pemimpin yang bagus menurut kriteria kalau dia lingkungan ya. Tapi kan ada pemimpin yang memang harus superior gitu, superior. Kalau nggak superior ya kadang ya beda-beda, tipe pemimpin aja beda-beda, kemudian melihat kondisinya aja yang bagus yang seperti apa. Karena tidak kalau ini jadi pemimpin, kelemahannya otomatis dia agak lemah di keputusan. Jadi karena dia terlalu melihat lingkungan, otomatis lemah di keputusannya. Jadi ketika itu harus sebuah aturan yang tetap, itu perlu orang yang otoriter memang. Jadi tinggal pemimpin di mana gitu ya bagusnya. Sedikit bocoran ya, ini tidak empiris dan hanya referensi aja, jadi jangan diprotes kalau ini aneh gitu. Biasanya adalah orang yang beruntung. Jadi orang C ini biasanya beruntung, lebih beruntung. Itu bocoran aja, bukan empiris dan beruntung, karena beruntung itu nggak bisa diukur. Jadi beruntung nggak bisa diukur. Itu yang kemarin pernah jadi diskusi yang panjang itu masalah beruntung ini. Kemudian berikutnya adalah pola K. Pola gabungan yang paling rumit. Ini belum pernah ditemukan secara langsung, sudah saya ceritakan di halaman pertama tadi. Nah, yang saya bahas di sini hanyalah secara teori, bukan dari pengamatan ya. Ini secara teorinya aja. Kalau yang lain itu kan saya udah mengamati benar. Karena kalau ini hanya baru di pengamat dari dari teorinya. Seorang pemimpin dari pimpinan atau lead of leader. Jadi dia bisa memimpin dari pimpinan gitu. Jadi benar-benar pemimpin nomor 1 gitu. Pemimpin master gitu. Dapat berpikir lingkungan dan dirinya sendiri dalam satu waktu. Ini hebatnya di sini. Kemudian ekspresinya unik sehingga kadang menimbulkan kesalahpahaman. Kira-kira seperti saya nggak bisa untuk KA pola K itu saya nggak bisa panjang lebar daripada nanti salah ya. Nggak bisa memberikan sampel atau contoh-contoh yang konkret karena saya sendiri belum pernah ketemu orang yang memiliki pola K gitu. Jadi untuk ini memang
pemahaman pengetahuannya masih sedikit banget. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, selamat mencoba dan semoga sukses selalu.